Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Nadia, NIM 1910211003. Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang film Kolenterata. Nah, apa sih film Kolenterata itu? Mari kita bahas. Nah, film Kolenterata merupakan hewan yang menggunakan rongga tubuhnya atau perut sebagai tempat pencernaan makanan. Biasanya disebut juga dengan Cnidaria yang memiliki sel penyengat terletak di antara mulut dan tentakelnya. Kolenterata belum memiliki sistem pernafasan, peredaran darah, susunan saraf, sistem ekskresi secara halus. Oleh karena itu, Kolenterata masih tergolong film yang primitif. Yang akan kita bahas selanjutnya itu ada ciri-ciri dari Kolenterata. Ciri-ciri dari film Kolenterata itu yang pertama ada struktur tubuh. Nah, struktur tubuhnya itu radial simetri terdiri dari dua lapisan jaringan atau diploblastik. Lalu diploblastik terdiri atas ektoderm dan endoderm. Lalu terdapat rongga atau mesoglia antara lapisan ektoderm dan endoderm tersebut. Yang kedua itu bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya itu menyerupai tabung atau polip. Ada juga yang menyerupai mangkok atau medusa. Di atas tubuh terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa dan bergerak. Pada lapisan luar ektoderm tentakel terdapat racun atau sel penyengat. Lalu menggunakan rongga tubuh sebagai tempat pencernaan makanan, pengedaran sari makanan, dan pengeluaran makanan. Umumnya merupakan karnivora, namun tidak aktif mengejar mangsanya. Habitatnya berada di perairan, baik perairan laut maupun di air tawar, dan mengalami siklus hidup metagenesis. Yang selanjutnya itu ada struktur tubuh film Kolenterata. Tubuhnya itu terbagi atas ektoderm atau lapisan luar, atau bisa disebut juga epidermis, dan endoderm atau lapisan dalam, bisa disebut juga dengan gastrodermis. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat mesoglea yang berfungsi sebagai kerangka dibrostatik. Selain untuk pertahanan tubuh, tentakel juga berfungsi untuk menangkap makanan. Sistem pencernaan makanannya tergolong ke dalam sistem gastrovakuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah, melainkan melalui usus. Terdapat osculum yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Bentuk tubuh dari film ini ada dua. Yang pertama itu polip dan medusa. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu polip. Kolenterata yang hidupnya tidak bebas atau hanya menempel pada suatu substrat tertentu. Bentuknya silindris, bagian proksimal melekat, bagian distal memiliki mulut yang dilengkapi tentakel, lalu berkoloni serta gonad dapat eksternal maupun internal. Yang selanjutnya itu bentuk medusa. Kolenterata yang hidup bebas karena memiliki kemampuan untuk berenang. Bentuknya menyerupai payung atau lonceng dengan tentakel yang menggantung di permukaan. Ruang digesti berupa saluran radial bercabang 4. Ada berapa sih klasifikasi dari film Kolenterata ini? Klasifikasi dari film ini itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu hidrozoa, spisozoa, dan anthozoa. Baik, kalau gitu kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada kelas hidrozoa. Sebagian besar berbentuk polip dan hidupnya di perairan laut. Ukuran tubuhnya itu sangat kecil dan mirip dengan tumbuhan. Bila hidup berkoloni, mempunyai bentuk tubuh polip dan medusa, sedangkan yang soliter hanya berbentuk polip. Hal tersebut menentukan tipe hidupnya loh, apakah itu sensil atau plaktonik. Dapat berkembang biak dengan aksesual maupun seksual. Sebagian besar merupakan hemaprodit. Hewan tersebut
tidak bisa melakukan pembuahan sendiri karena saat dewasa sel telur dan sperma yang dihasilkan tidak bersamaan sehingga dalam fertilisasi tetap dibutuhkan individu lain. Nah, contoh dari kelas filum ini ada Hydra sp, lalu Obelia sp, dan Physalia sp. Kelas yang akan kita bahas selanjutnya itu ada kelas Scyphozoa. Bentuk tubuhnya menyerupai mangkuk atau cawan, sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Hewan ini memiliki lapisan mesoklea yang tebal dan dapat digunakan sebagai sumber nutrien. Hidup dengan dua bentuk, yaitu ada medusa dan polip. Namun, bentuk medusa lebih mendominasi. Diameter tubuhnya mencapai 2 meter. Memiliki kelenjar kelamin atau gonad yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gastrikum. Hidupnya di perairan laut. Contoh dari kelas ini ada Aurelia aurita, Pelagia sp, dan Stomolopus sp. Kelas terakhir yang akan kita bahas itu ada kelas Attozoa. Bentuk tubuhnya menyerupai bunga, memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak, mulutnya memanjang, bermuara di dalam tabung yang disebut stomodeum. Bentuknya itu anemon laut atau terumbu karang. Hidup dengan bentuk polip. Koral berukuran kecil, berkoloni, dan bervariasi dalam warna serta bentuk. Contoh dari kelas ini ada Tubivora musica, Astropora sp, dan Fungia sp. Reproduksi filum Coelenterata ada dua. Yang pertama itu secara vegetatif atau seksual dan generatif atau aksesual. Reproduksi secara generatif terjadi dengan peleburan antara sel kelamin jantan atau sperma dan sel telur atau ovum. Sedangkan reproduksi secara generatif terjadi melalui pembentukan tunas. Apabila tunas tersebut lepas dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Lalu bagaimana sih urutan reproduksinya? Nah, saya ambil contoh itu pada Aurelia sp. Yang pertama itu medusa bereproduksi secara seksual dengan menghasilkan sel telur dan sel sperma. Setelah pembuahan antara sel telur dengan sperma, terbentuk zigot yang akan berkembang menjadi blastula. Blastula yang diperpanjang membentuk larva bersilia atau disebut dengan planula. Lalu planula akan menempel di dasar air dan membentuk polip. Lalu polip tersebut bereproduksi secara aksesual dengan membentuk medusa.